Ohayo gozaimasu minasang. Hai, kemarin aku udah sempet spill ya di live Instagram. Tapi kali ini aku mau jadiin spill kemarin sebuah video ya. Oke, aku akan menjelaskan bagaimana pengalaman aku dimulai take off di Jakarta dan landing di Jepang. Ya, simak videonya buat pengalaman kalian dan supaya kalian juga bisa jaga-jaga. Oke, jadi di tahapan pertama, ketika kalian akan pergi ke Jepang, kalian harus mengisi My SOS kalian. Nah, My SOS ini ada beberapa tahap. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian masuk ke webnya Fast Track. Jadi kalian tinggal masuk aja ke Google kalian dan searching Fast Track ya. Kemudian kalian klik Fast Track yang paling atas, lanjut scroll ke bawah sampai nemu barcode, diklik barcode-nya. Nanti dia akan ngelink ke My SOS ya. Ini diisi aja. Nanti akan keluar gambar kayak gini. Kemudian kalian klik yang sebelah kiri. Nanti dia akan keluar gambar seperti ini. Nah, itu silahkan diisi ya semuanya. Kalau untuk kasus aku nggak ngisi semuanya di Indonesia. Jadi aku ngisi cuma bagian questionnaire web aja. Ini adalah akhir sesinya. Nah, nanti akan keluar barcode seperti ini. Oke, jadi barcode yang tadi itu kalian save baik-baik ya, di screenshot. Ya, barcode ini kalian screenshot. Nanti setelah datang ke Narita, ini akan jadi bahan screening kalian gitu. Nah, nanti setelah datang ke Narita, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian memperlihatkan dulu halaman ini. Ya, memperlihatkan dulu halaman ini ke bagian petugas yang ada di situ. Nah, setelah itu nanti kalian akan mendapatkan 2 lembar kayak kuesioner lagi. Itu silahkan kalian isi. Oke, jadi di screening tahap pertama ini pas ketika kalian landing banget di Narita, itu kalian harus langsung ngeliatin halaman yang tadi kalian screenshot. Ini ke petugas yang ada di situ, yang bagian ini ya. Yang bagian ini itu silahkan kalian liatin ya ke petugas yang ada di sana. Nah, nanti setelah itu kalian akan menerima 2 lembar kuesioner. Itu silahkan diisi. Buat teman-teman yang barcode-nya nggak keluar, jangan khawatir. Aku juga barcode-nya ini nggak keluar sama sekali. Jadi diliatin aja ke petugasnya, nggak apa-apa. Nanti kalian tetap akan dapat 2 lembar kuesioner yang tadi itu. Oke, untuk kuesionernya yang sebelah kanan itu kalian tinggal isi yes 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 aja. Dan diisi di bagian bawahnya nama kalian, awas ya salah, itu yang pertama adalah tempat tanggal lahir, terus yang kedua adalah kedatangan kalian, dan yang terakhir itu adalah penerbangan kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang sebelah kirinya itu silahkan kalian buka, di halaman selanjutnya ada yang harus kalian isi tentang identitas kalian. Udah kok, di tahap ini cuma itu aja. Oke, jadi selanjutnya setelah kalian beres isi kuesioner yang tadi, kalian harus nyiapin satu, paspor kalian, kedua, hasil VCR kalian yang bentuknya dari imigrasi, dan yang ketiga adalah sertifikat vaksin kalian. Udah, itu aja. Terus kalian serahin dulu ke petugas yang ada di situ untuk dicek sama petugasnya. Nanti setelah beres, kalian disuruh antri. Nah, untuk bagian antri ini lama banget. Nah, di sini aku mensiasati dengan
membawa minuman yang aku terima di pesawat. Jadi untuk minuman yang kalian terima di pesawat itu sebisa mungkin jangan diminum ya, karena di sana Jido Hambaikinya jauh. Ya, untuk di screening tahap pertama ini bahkan tidak ada Jido Hambaiki. Itu jadi kalian harus sabar nunggu ya antrian ya panjang banget untuk di screening gitu. Beres nih, kalian udah masuk antrian dan kalian udah masuk loket. Sini nanti kalian akan di screening untuk ditanyakan apakah kalian sudah vaksin, makanan apa yang kalian makan ya. Jadi ada halal, ada vegetarian, ada yang di situ tidak makan daging babi ya. Tidak makan daging babi, tidak makan daging sapi gitu. Nah, itu ada di situ optionnya, itu silahkan kita pilih langsung aja halal ya. Halal itu di option yang nomor 1 gitu. Untuk masalah vaksinnya, karena kita adalah orang Indonesia, jadi kita tetap sebagai negara yang ditunjuk ya. Dan negara yang ditunjuk itu otomatis harus melakukan karantina 3 hari. Kalau aku sih, karena aku memang vaksinnya hanya 2 kali dan menggunakan AstraZeneca ya, walaupun AstraZeneca-nya itu adalah vaksin yang ditunjuk sama Jepang, tapi aku tetap aja harus karantina 3 hari karena aku nggak vaksin booster gitu. Karena aku nggak vaksin booster ya. Jadi mungkin untuk orang Indonesia semuanya sama ya, rata-rata 3 hari gitu. Ini adalah penentuan karantina dan kita nerima ini di screening pertama. Untuk pengecekan PCR itu kita diwajibkan untuk tidak makan, minum selama 30 menit sebelum. Jadi sebisa mungkin pada saat kita di screening tahapan awal itu kita nggak makan dan nggak minum gitu. Oke, untuk di tahapan selanjutnya yaitu PCR. Nah, untuk PCR ini alatnya itu agak sedikit unik ya. Alatnya itu seperti ini. Jadi kita itu nggak dicolok-colok dari hidung atau dari tenggorokan gitu ya. Ini hanya menggunakan air liur aja, diisi sebatas warna hitam. Di situ ada garis warna hitam. Nah, diisi sampai situ. Udah itu beres, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya, kita harus mempersiapkan barcode yang kita dapatkan dari hasil mengisi kuesioner yang kita lakukan sebelumnya di awal, di tahapan awal. Itu dipersiapkan, nanti di tahap ini kita hanya cuma untuk ngeliatin aja gitu. Kita hanya memperlihatkan saja, dan setelah itu kita langsung masuk ke tahapan screening simulasi imigrasi. Oke, untuk di tahapan simulasi imigrasi ini kayak kita di imigrasi beneran imigrasi Jepangnya gitu. Jadi yang ngurusnya teteh-teteh kalau pas bagian aku, itu dia ketat banget. Dia nanya-nanya tentang penerbangan, penanggung jawab di Jepangnya siapa, terus tiket pesawat selanjutnya itu seperti apa, nanti kalau tanggal 30 sampai tanggal 31 itu hotelnya di mana, itu semua ditanyain sama si tetehnya gitu. Jadi ini udah bener-bener tahapan simulasi imigrasi gitu. Nah, nanti setelah beres kita akan nerima selembaran juga. Di sini ada beberapa lembar sih, agak banyak. Nah, nanti ada salah satu lembaran yang wajib kita isi. Nanti di sini kalian akan dipersilahkan duduk. Nanti ada petugas yang akan ngecek tempat duduk kalian. Lembaran ini kalian hanya mengisi bagian tengahnya saja ya. Untuk yang bagian kotaknya itu nggak usah kalian isi. Nah, untuk yang di bagian bawahnya itu nanti diisi sama petugasnya. Itu screening kalian apakah kalian melakukan vaksin di bandara. Itu kita jawabnya iye aja. Oke, jadi selanjutnya kita duduk tuh ngisi formulir yang tadi, dan di sini kita akan dilanjutkan ke tahap menunggu hasil dari PCR. Ini agak sedikit lama ya. Ini aku aja dari beres tahapan sebelumnya ke di tahapan ini itu aku nunggu hampir kurang lebih 1,5 jam ya. Nah, di sini kita akan ngerasa lapar juga, dipersiapkan untuk makanannya juga ya. Jadi kalian harus udah bawa makanan dari Indonesia.
kalau saran aku sih kalian bawa sosis aja ya, karena sosis itu simpel dan ngenyangin gitu. Sebenarnya di pesawat kita dapat roti ya, nah itu ada yang rotinya nggak dimakan tuh, dibawa juga buat persiapan, itu juga boleh ya. Hasil PCR ini itu di grup berdasarkan makanan. Kalau yang makanannya halal ya kita akan satu hotel dengan teman-teman yang memilih makanannya halal. Begitupun yang misalnya makanannya random ya. Nah, itu juga nanti akan disatukan dengan teman-teman yang makanannya juga campur gitu, apa aja boleh. Nah, untuk pemanggilan nomor itu nanti ada 2 kali pemanggilan menggunakan bahasa Jepang dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, nomor kita itu dilihat di belakang paspor di 4 digit terakhir. Nah, ini random ya, minasang. Jadi nanti yang dipanggilnya karena berdasarkan hasil pemilihan makanan atau grup makanan itu siapa tahu misalnya ini kan aku nomor 1360. Nah, itu di pemanggilan informasinya itu aku diloncat. Jadi misalnya 1400 misalnya gitu, 60 ya, memang seperti itu karena ya tadi ya untuk masuk hotel ini kita digrupkan berdasarkan makanan tadi gitu. Setelah nomor kita dipanggil, kita langsung jalan masuk, agak jauh sedikit jalannya, itu nanti kita mengambil hasil PCR kita, dan alhamdulillah aku negatif, jadi aku bisa lanjutin ke tahap selanjutnya yaitu di tahap imigrasi. Dan ini beneran imigrasi ya, kita akan membuat Zari Yukado di sini. Ini hasil tes PCR-nya, lucu ya? Oke, sekarang kita masuk ke tahap imigrasi. Nah, di imigrasi ini kita membutuhkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah jangan lupa paspor. Yang kedua adalah hasil PCR imigrasi, karena dari tahapan awal sampai ke tahapan akhir ini itu nggak diambil, cuma dicek aja ya. Nah, untuk di tahapan imigrasi ini hasil PCR imigrasi kita itu diambil gitu. Kemudian kita akan disuruh isi formulir. Nah, formulir tadi itu diisi hanya jawaban yang tadi aja ya, jawaban yang maru aja gitu. Itu simpel banget dan tanda tangan. Kemudian 2 formulir ketika kita di pesawat. Nah, untuk formulir ini aku lupa foto. Nanti kalian akan nerima 2 lembar formulir, itu isinya tentang identitas kalian, penanggung jawab kalian di Jepang, nomor telepon dan sebagainya gitu. Nah, itu tinggal dilampirkan saja, dipersiapkan, nanti ada petugas yang ngecek. Kalau udah oke, kita antri buat bikin Zaryukado gitu. Oh iya, aku lupa juga. Nah, di sini kita perlu COI ya. COI-nya jangan lupa. Nah, setelah kita antri, ini beda banget dengan pertama kali aku ke Jepang. Dulu waktu lagi pertama kali ke Jepang, itu kita ada scan retina ya. Nah, kalau sekarang ini nggak ada scan retina, dia langsung foto wajah aja, foto wajah gitu. Terus sidik jari, kalau dulu sidik jarinya 5 ya semuanya, tangan kanan apa kiri gitu aku lupa. Nah, kalau sekarang itu enggak, sidik jarinya itu hanya 2 saja, 2 telunjuk ya, sidik jarinya hanya 2 telunjuk aja. Udah itu kita antri lagi, baru kita diurus berkasnya. Setelah itu kita akan dicek semuanya, data-data kita akan dicek. Karena aku pernah Ryugaku ya, 4 tahun yang lalu, mungkin dataku masih ada. Nah, aku diurus sama mbak-mbak ya, sama teteh-teteh. Dia nanya, dulu pernah Ryugaku ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu, dari bulan apa sampai bulan apa. Karena aku masih ingat juga, jadi ya aku bisa jawab semuanya gitu. Setelah itu kita dapet Zaryukado ya. Nah, ini Zaryukado aku, belakangnya belum ada alamatnya ya. Nah, ini berarti aku sudah diakui sebagai warga negara Jepang. Legal ya, minasang, legal. Nah, ini Zaryukado-nya. Kemudian setelah itu kita ngambil koper. Nah, ngambil koper ini juga nunggunya agak lama ya, karena kita di grup tadi ya, aku udah ceritain di awal, kita di grup berdasarkan makanan. Nah, kita harus nungguin temen grup kita gitu. Jadi kalian ngambil koper aja dulu, terus di situ ada kursi di bawah di exit. Nah, itu tunggu di situ aja. Kebetulan karena lama juga nungguin teman-teman aku yang lainnya, aku nggak kenal siapa sih, cuman
rata-rata di grup aku itu orang asingnya ada berdua doang ya, nggak tahu orang mana, cuman ada orang asingnya berdua doang, sisanya orang Indonesia. Nah itu semua kita harus nungguin mereka semua sampai ada gitu. Nah aku di sini sempat tidur dan pas bangun itu ternyata udah jam 10 ya, jam setengah 11 lah, hampir jam setengah 11 itu karena nunggu mereka lama banget gitu. Setelah teman-teman grup kita lengkap, nanti kita dilanjutkan ke bis ya. Bis ini akan menuju ke hotel. Nah, untuk hotelnya sendiri, kalau aku mungkin lagi beruntung, hotelnya enak banget. Fasilitasnya juga sangat bagus sekali ya. Nah, pemandangannya juga oke banget. Dari Narita, Terminal 2 kita berangkat, itu kurang lebih 1 jam menempuh perjalanan ke hotel ini gitu. Oke, setelah sampai di hotel, itu kita nggak langsung masuk kamar ya. Jadi kita akan disuruh ngumpulin data kita yang tadi diisi pada saat menunggu hasil PCR. Datanya yang ini. Nah, itu nanti kita serahin ke petugas di bagian hotel ya. Nah, nanti di hotel kita akan dijelaskan beberapa kegiatan wajib yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita akan ditanya sama pihak hotelnya nanti mau pulang kemana. Ada 2 option di sini. Pulangnya mau ke Narita lagi atau mau ke Tokyo Station. Ya, jadi itu silahkan nanti dibicarakan lagi dengan pihak lembaga ya. Nah, setelah itu kita akan di screening di loket. Nah, di loket ini itu nggak nanya apa-apa aja, nggak nanya apa-apa, hanya menjelaskan tentang karantina ya di sini. Nah, ini kita karantinanya dari tanggal 3 sampai dari bulan 3 sampai tanggal 30. Setelah itu kegiatan apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, pada saat pagi-pagi banget bangun tidur itu kita wajib untuk ngecek suhu. Jadi nanti kita akan dapat termometer ya. Ini ngecek suhu. Nah, nanti suhunya berapa. Nah, setelah suhunya diketahui, kita akan disuruh nge-scan. Ini ada bahasa Indonesia ya. Nge-scan ini, kemudian kita isi. Tadi di situ ada beberapa pertanyaan pakai bahasa Indonesia kok. Yaitu silahkan diisi aja. Nah, itu udah beres nih. Nanti tinggal di-input lah suhunya berapa. Nah, itu ya kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah kita harus menginput juga MySOS kita. Nah, di MySOS ini nanti akan ada beberapa kegiatan yang diinformasikan langsung dari MySOS-nya. Itu yang pertama adalah kita harus merekam posisi kita ada di mana. Itu kita nggak harus bicara ya, ada telepon nanti dari MySOS-nya, itu kita tinggal klik aja MySOS-nya. Terus kemudian nanti ada video call gitu. Tapi kita nggak wajib ngomong ya, cuma ngerekam aja selama kurang lebih 30 detik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian MySOS. Nah, di sini yang bagian ini itu adalah pemberitahuan tentang sampai kapan kalian karantina dan di mana kalian melakukan karantina. Kemudian kalian klik I'm here, nanti udah nggak ada apa-apanya kok, cuma tinggal di oke aja, udah beres. Kemudian lanjut ke report your healthy condition, ini tinggal di no aja ya isinya. Yang terakhir tinggal di check in ini juga cuma tinggal diklik aja, lalu oke, jadi udah beres. Hanya itu saja, itu harus dilakukan setiap hari ya selama 3 hari. Di akhir sesi di tanggal 30 nanti kita akan melakukan tes PCR lagi sama yang dilakuin waktu lagi di bandara. Kalau hasilnya kita negatif, kita pulang. Yeay. Oke minasang, terima kasih ya sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti aku mau terbang ke Hokkaido tanggal 31. Oke, jadi minasang, sayonara.